warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam pertemuan keempat ini, dalam mata pelajaran prakarya, nanti kita akan belajar tentang bab 2 ya, teknologi konstruksi miniatur jembatan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga kalian di rumah tetap diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah kemarin di pertemuan ketiga kita membahas tentang materi bab 1, untuk kali ini kita pindah bab, yaitu tentang konstruksi jembatan. Ya, yang pertama untuk pengertian jembatan sendiri. Jembatan merupakan sebuah sarana dengan struktur tertentu yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik ya, seperti sungai, jurang, teluk, lembah, dan jalan, sehingga dapat melintas dengan lancar dan aman. Nah, jadi jembatan itu merupakan suatu bangunan yang menjadi penghubung untuk jalan ya, sebuah jalan. Jembatan pertama kali dibangun dengan sangat sederhana dan alami, tanpa campur tangan manusia, seperti kayu besar atau batu besar yang melintang di atas sungai. Nah, biasanya kalau ada pepohonan jatuh, itu juga sudah termasuk jembatan, hanya saja bahannya sangat sederhana ya. Dari sinilah manusia mempunyai ide untuk membangun konstruksi jembatan yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ya, dari zaman purba, Romawi kuno, zaman pertengahan, zaman besi dan baja, zaman jembatan gantung, dan seterusnya. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu jembatan zaman purba. Nah, jadi zaman purba ini telah menjadi sumbangan yang sangat bernilai bagi teknologi jembatan. Manusia zaman purba melintasi sungai dengan memasang pilar-pilar batu, kayu gelondongan, atau pohon tumbang dengan bentang yang sangat pendek. Nah, dan tipe jembatan zaman purba yaitu jembatan balok sederhana dan digunakan hanya untuk bentangan yang pendek atau ukurannya tidak panjang. Oke. Yang kedua, zaman periode Romawi kuno ya. Periode ini dimulai pada tahun 300 sebelum Masehi sampai 900 sebelum Masehi. Nah, teknologi jembatan pada periode ini telah dibangun jembatan dari kayu, batu, dan juga beton ya. Namun periode ini telah berhasil mengatasi permasalahan seperti banjir yang selama ini menjadi permasalahan yang rumit ya, sering terjadi sampai sekarang pun. Kemudian yang ketiga, periode zaman pertengahan ya. Periode ini yaitu bentuk arch bridge masih sering digunakan seperti pada jembatan Old London ya, yang dibangun pada abad ke-12 ya. Pada zaman pertengahan, tiang-tiang jembatan batu biasanya lebih besar sehingga menyebabkan kesulitan pada kapal-kapal yang lalu lalang di sungai tersebut ya. Kemudian teknologi jembatan zaman besi dan baja. Era jembatan dan baja sejalan dengan adanya revolusi industri. Pada zaman ini, jembatan besi dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip bentuk lengkung, terutama untuk jembatan jalan raya, dan sudah menggunakan cantilever pada konstruksinya ya. Kemudian zaman jembatan gantung ya. Jembatan gantung terbesar pada abad ke-18 adalah jembatan Menai Straits di Inggris yang dibangun pada tahun 1825. Jembatan ini masih menggunakan menara batu sebagai pilarnya ya, utamanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu zaman jembatan kabel stay. Nah, rekaan jembatan ini menggunakan beberapa kabel yang berasingan yang menghubungkan jalan dengan menara. Kabel-kabel di setiap penjuru ini diikat dengan tegang dan lurus supaya tidak melentur kecuali disebabkan oleh berat sendiri. Nah, jadi kabel-kabel yang
di zaman jembatan ini itu biasanya menggunakan 2 menara, dan kabel-kabel tersebut disusun dengan dalam bentuk kipas, ya, disusun rapi. Kemudian zaman jembatan beton. Zaman jembatan beton ini populer sejak tahun 1865 Masehi. Bentang terpanjang yang pernah dicapai menggunakan gelagar beton tulang adalah 78 meter. Jembatan beton lengkung terpanjang yang pernah dibuat yaitu jembatan lengkung Sydney, ya. Itu sepanjang 300 meter. Kalau kalian nanti bisa browsing di Google, ya, mau bentuknya seperti apa, itu yang contoh untuk beton. Oke, kemudian nah ini contoh-contoh konstruksi jembatan yang ada di dunia yang sering terkenal, ya, yang paling besar juga. Nah, yang pertama itu jembatan Golden Gate, ya. Panjang rentangnya yaitu mencapai 4.199 kaki atau sekitar 1.280 meter. Nah, ini sangat panjang sekali sehingga termasuk yang terpanjang di dunia, ya. Ini untuk Golden Gate. Nah, ini yang pertama. Oke, yang kedua yaitu Sydney Harbour. Nah, ini yaitu salah satu jembatan yang terbentang di seberang pelabuhan Sydney, ya, di Australia. Nah, jembatan tersebut ini merupakan simbol bagi Sydney. Keindahan kota ini makin terlihat dengan pemandangan di sekitar pelabuhan, ya. Ini menjadi ikon di Australia, ya, di Sydney. Kemudian jembatan Brooklyn. Nah, ini salah satu jembatan gantung, ya. Ini jembatan gantung yang ada di Amerika, ya, Amerika Serikat, dan yang tertua. Nah, ini jembatan ini selesai terbentuk pada tahun 1883. Nah, jembatan ini menghubungkan Manhattan dan Brooklyn di atas East River, ya. Rentang utamanya mencapai 1.595,5 kaki atau sekitar 486,3 meter. Nah, oke. Sejak mulai dibuka pada tahun 1903, jembatan ini selalu masuk dalam daftar jembatan terpanjang di dunia, ya. Itu salah satu contoh-contoh jembatan yang ada di dunia. Oke, kemudian kita bahas yaitu tentang jenis-jenis jembatan, ya. Itu jembatan apa saja sih yang ada? Nah, itu yang pertama, ya, jembatan sederhana merupakan jembatan yang konstruksinya mudah dan sederhana. Struktur terbuat dari bahan kayu yang bersifat darurat ataupun tetap dan dapat dikerjakan tanpa peralatan modern, ya, sederhana. Walau ada sejumlah keuntungan dari pemanfaatan bahan kayu untuk jembatan, ya, tapi pada jembatan untuk konstruksi berat dan juga bentang yang sangat panjang, bahan kayunya menjadi tidak ekonomis, ya. Hal ini dipengaruhi oleh panjang dan kemampuan bahan kayu tersebut, ya. Yang pertama, jembatan kayu. Nah, kita bahas yaitu tentang keuntungannya terlebih dahulu, ya. Beberapa keuntungan untuk jembatan dengan kayu, ya, bahan kayu kalian pasti sudah tahu. Yang pertama yaitu kayu relatif ringan, ya. Biaya transportasinya nanti ketika untuk menaikkan kayu itu murah, ya, dan konstruksi relatif murah dan dapat dikerjakan dengan alat yang sederhana, ya, bisa dengan kapa atau apa sebagainya. Yang kedua, pekerjaan detail dapat dikerjakan tanpa memerlukan peralatan khusus dan tenaga ahli. Nah, jadi sangat mudah, berbeda dengan nanti jembatan-jembatan yang lain, ya. Kemudian kayu tidak mudah dipengaruhi oleh korosi seperti pada beton dan baja. Nah, itu untuk keuntungannya. Kemudian jembatan rangka baja yang kedua, ya. Seiring dengan kemajuan teknologi jembatan dalam hal pemanfaatan material, maka jembatan dalam bentangan yang panjang tidak dapat dibuat atau dibangun dari bahan kayu yang terbatas oleh panjang dan kemampuan dukungannya. Nah, jadi dibuatlah untuk rangka baja, yaitu salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan yang tadi, ya. Oke. Kemudian jembatan beton, ya. Nah,
Jembatan beton ini terdiri atas dua pembagian, yaitu jembatan beton bertulang dan jembatan beton prategang. Penggunaan semen ini sebagai bahan utamanya yaitu untuk konstruksi pertama kali digunakan pada abad ke-19 ya. Pada tahun 1890-an ya, banyak dibangun jembatan beton lengkung dan makin meningkat pemakaiannya selama awal dekade abad ke-20 ya. Kemudian jembatan beton prategang. Nah, ini ada dua. Pada tahun 1950-an dikembangkan jembatan beton prategang segmental untuk pertama kalinya di Eropa Barat ya. Konstruksi jembatan beton prategang segmental dapat mencapai panjang bentang 250 meter atau bentang seri 300 meter ya. Kemudian jembatan gantung. Jembatan gantung tertua dan terbesar pada abad ke-18 adalah jembatan Menai Strait di Inggris yang dibangun pada tahun 1825. Jembatan ini masih menggunakan menara batu dan kabel dari rantai besi untuk menggantung jalan raya ya. Pada tahun 1939 kabel penggantung diganti dengan baja batangan ya, supaya lebih kuat. Awal kemajuan inovasi jembatan gantung ini yaitu saat dibangunnya jembatan gantung Niagara di Amerika Serikat ya, dibuat dengan 2 dek ya. Kemudian jembatan Cable Stayed ya. Selama lebih dari 3 dekade jembatan Cable Stayed digunakan secara luas di Eropa Barat dan bagian lain di dunia. Keberhasilan penggunaan sistem Cable Stayed dicapai dengan ditemukannya baja berkekuatan tinggi ya. Penelitian menunjukkan jembatan Cable Stayed lebih unggul dibanding jembatan gantung ya. Jadi ada kabel-kabelnya yang untuk mengikat. Kelebihannya antara lain yaitu rasio panjang bentang utama dan tinggi pylon yang lebih murah ya. Oke, kemudian keuntungannya tadi untuk yang Cable Stayed, keuntungan yang menonjol ya, yang utama yaitu tidak diperlukannya pengangkran kabel yang berat dan besar seperti pada jembatan gantung ya. Gaya-gaya angker pada ujung kabel bekerja secara vertikal dan biasanya diseimbangkan dengan berat dari pilar atau fondasi tanpa menambah biaya konstruksi lagi, jadi lebih ringan. Nah, kemudian fungsi sosial jembatan. Nah, setelah tadi kita membahas jenis-jenisnya, sekarang fungsi sosialnya. Fungsi utama sebuah jembatan yaitu untuk menghubungkan dua wilayah yang berbeda. Nah, misalkan ada sungai di daerah kalian ya, misalkan di antara Kudus dengan Demak, misalnya ada sungai, nah itu bisa dibuat untuk jembatan ya, itu fungsinya. Dan selain itu, dengan adanya jembatan menimbulkan berbagai macam kemajuan di kedua wilayah tersebut, baik transportasi, perekonomian, budaya maupun bidang lainnya ya. Fungsi lainnya yaitu dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata. Nah, itu kalau di dunia, kalau misalkan di Indonesia itu ada jembatan Suramadu, jembatan apa itu kan sering dibuat untuk foto-foto wisata seperti itu ya. Apalagi jika jembatan tersebut dikelola dengan baik dan didukung dengan keindahan alam di sekitarnya. Nah, itu sangat berproduktif ya. Oke, untuk pertemuan keempat ini saya cukupkan untuk pembahasan tentang konstruksi jembatan. Nah, setelah ini silakan kalian kerjakan soal untuk mengasah pengetahuan kalian terkait materi yang sudah saya sampaikan, yaitu nanti buka LKS kalian halaman 27 di uji kompetensi 2 ya. Nah, uji kompetensi 2 nanti dikerjakan nomor 1 sampai 10 ya, dan linknya biasa di bawah video ini nanti ya. Selamat mengerjakan, jangan patah semangat, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.